Halo para Todi, kali ini gue mau ngobrolin game terbaru dari Valve yang lagi banyak dibicarain, yaitu Deadlock. Game ini masih di tahap limited access, tapi udah banyak feedback positif di mana-mana. Nah, setelah gue mainin nih, gue punya beberapa hal yang menarik buat dibahas. Jadi langsung aja kita bahas lebih dalam. Jujur, gue kaget sih. Untuk ukuran game yang masih limited access ini, Deadlock tuh udah kelihatan super rapih. Karena biasanya game-game di fase kayak gini tuh masih banyak bug atau glitch yang bikin kita kesel kalau lagi main. Tapi Deadlock hampir nggak ada. Gue ngerasa game ini tuh udah kayak siap rilis aja. Kayak Valve itu bener-bener sukses bikin game ini terasa halus. Dan buat kalian yang mungkin nggak punya PC high-end, itu nyantai aja, jangan khawatir. Soalnya optimisasi game ini itu bener-bener mantep. Setelah dicoba di mid-range ya, Deadlock di PC mid-range, Deadlock ini tuh berjalan smooth tanpa ada masalah besar. Terus yang bikin game ini beda dari game-game lain itu, Deadlock berhasil nyatuin elemen shooter sama MOBA dengan super mulus. Jadi buat kalian yang suka game tembak-tembakan, tapi juga pengen ngerasain nih game strategi dan kerjasama tim kayak di MOBA, nah ini game ini pas banget nih buat kalian. Gue pribadi suka banget dengan mekanisme ini karena mereka ngasih feel baru dan bikin gameplay lebih beragam gitu. Selain gameplay yang solid, Deadlock juga punya art style yang enak dilihat. Visualnya clean, simple, tapi tetap menarik. Nggak terlalu ribet tapi juga nggak terlalu colorful. Desainnya pas, nggak ngebosenin, dan tetap nyaman buat dilihat selama berjam-jam main. Terus yang lebih penting lagi tuh, Valve sekarang tuh lebih terbuka sama komunitasnya. Karena ini tuh sesuatu yang jarang banget ya yang kita lihat. Apalagi kalau ngingat mereka tuh kayak hampir 100% silent waktu ngurusin CSGO, apalagi Team Fortress 2. Mungkin buat kalian yang pemain Team Fortress 2 tahu lah ya nasibnya gimana. Developer kan bener-bener silent ya kalau kita lihat. Nah, untuk sekarang ya, mereka tuh lebih banyak dengerin feedback dan ngasih update rutin. Jadi ini nunjukin kalau mereka tuh bener-bener serius untuk mengembangkan Deadlock. Walaupun gamenya udah bagus, bukan berarti Deadlock itu bebas dari masalah ya. Gua perhatiin, ini tuh udah mulai ada yang nge-cheat di game ini. Buat sebuah game yang masih di tahap awal ya, ini tuh udah ngeselin. Karena gimana ya, ini tuh masih limited access dan orang itu udah mulai ada yang nge-cheat. Belum keluar aja udah ada yang nge-cheat gitu. Nah, apalagi Valve ini belum nyediain fitur report khusus buat cheater. Jadi buat ngelaporin cheater itu kita harus pakai cara manual di Discord-nya atau forum. Nah itu kan bikin rada ribet lah, jadi rada frustasi lah bikinnya lah. Selain itu fitur mute chat itu masih kurang. Ya memang sih lu bisa mute chat, tapi masalahnya itu kalau lu mute chat itu berlaku buat semua orang. Jadi lu nggak bisa mute satu player toxic doang. Lu harus mute semua party chat atau semua all chat, baik itu teman atau musuh. Jadi kayak kebayangkan nih kalau lu lagi main, lu pengen tutupin satu orang doang yang ngeselin, tapi lu malah nggak bisa baca chat penting dari tim lu sendiri. Harusnya tuh Valve mungkin bisa ngasih opsi lebih fleksibel ya, biar pengalamannya tuh lebih nyaman. Mirip kayak gimana mereka ngelakuin di CS2, dimana lu bisa nge-mute satu player toxic tapi lu bisa denger semuanya. Gue ngerasa ada beberapa hal yang bisa ditambahin di Deadlock biar makin solid. Salah satunya itu bakal keren banget kalau Valve itu mungkin nambahin fitur DLSS atau Deep Learning Super Sampling. Jadi biar game ini tuh bisa
jalan lebih smooth di PC yang speknya itu support DLSS dan bisa dapetin FPS tinggi tanpa ngorbanin grafis. Selain itu, mungkin harus ada fitur untuk membuild item preset di main menu. Itu bakal ngebantu banget. Jadi sebelum lu masuk game, lu bisa langsung mengatur item build sesuai gaya main lu biar nggak repot lagi di game. Soalnya untuk saat ini tuh memang bisa membuild item, tapi lu harus masuk ke bagian sandbox dulu. Jadi lu nggak bisa nge-build di bagian main menu gitu. Terus mungkin satu hal lagi ya, atau yang terakhir itu yang bisa ditingkatin adalah performanya di Steam Deck. Walaupun gamenya udah bisa jalan ya di platform itu, tapi mungkin bakal lebih seru kalau grafik dan performanya itu lebih dioptimalkan lagi buat pengalaman main lebih menyenangkan. Karena untuk sekarang itu, kalau gue lihat ya, pengguna Steam Deck itu ketika mereka memainkan Deadlock di Steam Deck itu tuh grafiknya itu tuh bener-bener pecah dan FPS-nya itu gak stabil. Jadi ya belum punya experience yang bagus lah. Tapi overall Deadlock itu buat gua adalah game yang punya fondasi yang kuat, apalagi buat sebuah game yang masih di tahap limited access ya. Valve itu berhasil membawa konsep yang fresh karena dia tuh ngegabungin game shooter dan MOBA atau genre shooter dan MOBA. Terus juga art style-nya keren, dan yang paling penting game itu optimize banget buat dimainin. Jadi lancar gitu buat dimainkan. Ya meski ada beberapa kekurangan ya, kayak cheater yang mulai muncul, atau mungkin hal-hal kecil kayak fitur yang masih kurang untuk fitur mute chat yang belum sempurna. Tapi itu semua tuh bisa diperbaiki seiring waktu ya. Kita juga harus percaya kepada Valve anti-cheat. Gue yakin kalau Valve itu terus dengerin feedback dari komunitas dan terus kasih update rutin, Deadlock itu punya potensi buat jadi salah satu game besar mereka. Jadi untuk sekarang gua ngasih Deadlock itu rating 9/10. Kenapa 9/10? Ya karena balik lagi, anti-cheatnya. Valve, please fix anti-cheat, itu penting. Kita bisa lihat kasusnya di CSGO ya. CSGO dan CS2 itu gamenya bagus tapi punya masalah yang besar, yaitu di kacaunya cheater mereka. Grilltado. Não, infelizmente. Olha isso. É uma grilltada, ó. Dá-lhe a bala da Aldo. Caralho, Dá-lhe a bala da Aldo. caralho. Counter-Strike is known for its visceral and satisfying gunplay. Now, firing a weapon looks pretty simple. Click your mouse, your character shoots, and the target takes damage. Apalagi kalau kalian main non-prem ya, itu cheaternya banyak banget. Jadi tolong banget Valve kuatin anti-cheatnya, karena Deadlock itu gak akan bisa perfect tanpa anti-cheatnya bagus. Mungkin itu aja ya kali ya, karena game ini tuh udah solid banget. Jadi tinggal nunggu improvement kecil aja biar makin sempurna. Improvement kecil dan anti-cheat yang bagus, game ini bakal jadi game yang besar buat Valve. Oke guys, itu aja review dari gua untuk Deadlock. Jangan lupa kasih like, share, dan komen juga nih di bawah tentang apa pendapat kalian soal game ini nih. Mungkin kasih review kalian, mungkin menurut pendapat kalian. Kalau kalian gak setuju ya gak apa-apa, kasih tahu kenapa alasannya. Dan kalau kalian setuju juga kasih tahu kenapa alasannya. Dan pastinya juga subscribe buat gak ketinggalan update seputar dunia game lainnya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.